Shalom saudara. Ada sukacita hari ini? Yes. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali di ibadah hari ini di God Zone. Kita mau bersyukur atas kasih Tuhan yang senantiasa tidak pernah berubah, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan selalu nyata. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Bapa. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Sebab itu kami mau datang Tuhan di hari ini, di ibadah hari ini. Biarlah ibadah kami hanya ada untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami berkenan untuk melayani Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau ada Tuhan Yesus di tempat ini. Dan mujizat-Mu nyata. Dan kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa korban syukur pujian kami yang terbaik hanya bagi Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Dengan segenap hati kita nyanyikan pujian ini dari awal. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban
ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur kami Tuhan ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari sembah Dia, sebab Engkau Tuhan yang baik. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau bersyukur. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Bapa. Jesus, holy, holy your name. We worship you Lord, sebab tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya, mari sembah Dia. Engkau Raja di atas segala raja, perbuatan-Mu ajaib, mujizat-Mu nyata. Oh, kami rasakan setiap hari kebaikan-Mu Tuhan. Oh Jesus, we worship you Lord. Hidayah raya labaya sika labaya sanda, hidayah raya labaya se. Jesus, holy, 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 glory bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau bawa Tuhan korban pujian syukur terbaik hanya Engkau. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Haleluya. Semua siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri, sebab hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan.
Saatnya kita untuk bersuka cita. Come on. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Semua katakan bersuka, yes, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Dalam Tuhan, yes, bersuka dalam Tuhan. Semua serukan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, yes. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah. Beri sorak-sorai yang terbaik hanya bagi Dia. Haleluya. Yang percaya kasih Allah tidak berkesudahan, semua bangkit berdiri lagi. Come on. Hey. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai
bagi Dia Sang Raja selamanya. Dengan sukacita, dengan sukacita bukan lari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Kini tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan pujian ini. Hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hati kami. Ya Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang rindu, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah yang gersang begitupun hati kami Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Oh
tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sebab hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah online pagi hari ini di minggu pertama di bulan Maret. Bapak Ibu sekalian, puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus memberi kesempatan kita boleh beribadah pada pagi hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Biar Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang memberikan pengurapan Roh Kudus atas kita, sehingga kita boleh mampu mengerti akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kalau kami boleh diberi kesempatan pada Engkau beribadah pada Engkau, memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Biar Roh Kudus turun atas kami, mengurapi kami, memberikan hikmat bagi kami, memberikan pengurapan yang baru, pengertian yang baru. Tuhan, sebentar kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu, men-sharingkan firman-Mu. Biar Engkau mengurapi kami semua yang menyampaikan firman Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, dimanapun kami berada. Kuasa Tuhan menyertai kami. Kuasa Tuhan ada atas kami, mengurapi kami, sehingga memberikan pengertian bagi kami atas firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, berikan kami kekuatan untuk belajar melakukan firman-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Kami bersyukur pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu sekalian bahwa keadaan kita baik-baik saja. Ya, kita sudah masuk di bulan ketiga dari tahun 2022 ini Bapak Ibu sekalian. Walaupun masih di tengah suasana pandemi, tapi kita menuju arah tren yang lebih baik lagi, semakin baik hari-hari ke depan Bapak sekalian. Bapak sekalian, mari kita buka firman Tuhan pagi hari ini di 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Saya tunggu Bapak sekalian untuk membuka firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui satu ayat ini Bapak sekalian. Bapak Ibu sudah dapat firman Tuhan ya? Mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras, dengan keyakinan iman yang ada dalam
kita semuanya. 2 Korintus 12 ayat 9, firman Tuhan berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Bapak sekalian, kita tahu bahwa surat Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang berada di Korintus, dan ini menceritakan tentang Paulus sendiri, apa yang dialami oleh Paulus, Bapak Ibu sekalian. Dan apa yang dialami Paulus ini juga seringkali, bahkan kita semuanya mungkin ya, kita semuanya pernah mengalaminya, Bapak Ibu sekalian. Apa yang dialami Paulus pernah dan mungkin sampai saat ini juga dialami oleh kita. Ya. Apa itu, Bu sekalian? Yaitu kelemahan. Kelemahan dalam bentuk suatu masalah yang kita hadapi. Selama kita hidup, Bapak Ibu sekalian, pasti kita akan selalu menghadapi berbagai macam-macam masalah. Satu masalah datang, mungkin sudah selesai, kemudian timbul lagi masalah yang baru, kemudian beres, diselesaikan, kemudian akan ada masalah-masalah baru yang akan datang kembali kepada kita. Bapak-Ibu sekalian, selama kita hidup, saya katakan, selama kita hidup, masalah akan selalu silih berganti datang dalam kehidupan kita, Bapak-Ibu sekalian, ya. Baik itu masalah dalam hal sakit penyakit, mungkin Bapak Ibu sekalian sedang mengalami sakit ya saat ini, atau mungkin sudah beberapa waktu yang cukup, beberapa hari, beberapa minggu, mungkin ada yang beberapa bulan mengalami sakit. Baik mungkin Bapak Ibu sekalian sedang menuju ke arah sakit gitu ya, baru bergejala, maksud saya baru bergejala. Atau mungkin Bapak Ibu sekalian sedang mengalami masalah secara ekonomi, mungkin Bapak Ibu belum mendapat pekerjaan, saat ini sedang menganggur di rumah, mungkin, atau Bapak Ibu bekerja tetapi ada masalah dalam pekerjaan, mungkin jaraknya jauh, mungkin gajinya kurang, Bapak Ibu sekalian, ya, atau masalah di rekan-rekan pekerjaan. Banyak sekali masalah secara ekonomi, Bapak sekalian, apalagi di saat-saat pandemi, ya, Bapak sekalian. Ya, sekarang sudah trennya sudah semakin membaik, tetapi sebelum-sebelumnya banyak sekali masalah ekonomi yang kita hadapi. Ataupun mungkin masalah konflik dalam hubungan, baik itu hubungan antara suami dan istri, istri dan suami yang kurang harmonis, Bapak sekalian, hubungan yang adem ayem, tidak ada anggur baru yang dicurahkan dalam kehidupan pernikahan seakan-akan menjadi berjalan apa adanya, tidak ada suatu kehangatan lagi antara hubungan suami dan istri, Bapak sekalian, atau hubungan dengan anak dengan orang tua, anak-anak yang nakal, anak-anak yang keras, Bapak sekalian, anak-anak tidak mengerti posisi orang tua, ataupun orang tua yang tidak mengerti posisi anak, Bapak sekalian, ataupun hubungan dengan orang tua, dengan mertua, ataupun dengan saudara-saudara terdekat dari Bapak Ibu sekalian. Seringkali kita mengalami masalah-masalah yang terus silih berganti datang pada kita, Bapak sekalian. Ketika kita mengalami masalah atau kelemahan, Bapak sekalian, kita biasanya, termasuk saya juga, ingin cepat-cepat menyelesaikan atau selesai masalah tersebut. Kalau sakit ingin cepat sembuh, Bapak sekalian, minum obat ke dokter, atau melakukan tes-tes tertentu, Bapak sekalian, ya, atau melakukan cara-cara alternatif, misalnya dipijat atau minum jamu atau apa. Pada intinya kita ingin cepat sembuh. Masalah ekonomi, kita ingin yang belum bekerja cari pekerjaan, tanya ke teman-teman, hubungi sesuatu, cari di koran, cari di internet gitu ya.
atau yang kurang, walaupun sudah bekerja masih kurang, coba cari tambahan. Intinya kita ingin cepat selesai masalah yang sedang kita hadapi, ya. Karena semakin kita berlama-lama dengan masalah, itu akan menguras energi kita, ya. Akan menguras emosi kita. Kadang-kadang kita menjadi lebih cepat marah, Bapak Ibu sekalian, karena yang masalah yang kita hadapi belum juga selesai-selesai, sehingga kita kehilang kesabaran kita. Akhirnya yang ada kita akan keluar emosi kita, marah kita. Kadang-kadang hilang rasa rasional kita, sehingga yang adanya adalah emosi terus. Dan hal-hal tersebut seringkali, bahkan kebanyakan daripada kita mengalaminya, termasuk saya juga. Kalau ada masalah ingin cepat selesai, kadang-kadang masalah itu membuat kita emosi, hilang kesabaran kita. Bapak Ibu sekalian mengalami, termasuk saya juga mengalami. Bapak Ibu sekalian, di Alkitab juga tertulis bahwa di Keluaran 15 ayat 22 sampai 24, Keluaran 15 ayat 22 sampai 24, menulis bangsa Israel juga mengalami masalah, Bapak Ibu sekalian. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, bangsa Israel bersorak-sorai, bergembira. Mereka menyanyikan nyanyian pujian. Mereka melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Mereka melihat perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan berbangsa mereka. Bagaimana mereka dari suatu bangsa yang tertindas, ya, dari suatu bangsa yang budak, dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir. Tetapi Bapak sekalian, apa yang terjadi di Keluaran 15 ayat 22 sampai 24? Kita akan baca. Ayat 22, firman Tuhan berkata, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Ya. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun dengan tidak mendapat air. Ini suatu masalah, Bapak sekalian. Karena air adalah sumber yang utama, Bapak sekalian. Bagaimana kita bisa bertahan 3 hari tanpa minum, Bapak sekalian? Iya, kalau kita berpuasa itu, coba saya hitung tuh kira-kira 12 jam. 12 jam kita tidak minum air itu masih kuat, masih tahan, Bapak sekalian. Mungkin ada yang lebih dari 12 jam, ada yang 18 jam masih kuat untuk tidak meminum air. Tapi setelah itu, Bapak sekalian, setelah berbuka puasa, yang paling utama kita cari adalah air. Bukan makanan yang kita cari, bukan sesuatu yang keras yang kita cari, tetapi air yang kita cari. Karena dahaga kita melebihi daripada rasa lapar kita, ya. Rasa haus kita melebihi daripada rasa lapar kita, Bapak sekalian. Jadi air adalah komponen yang paling utama dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita, Bapak sekalian, dalam tubuh kita. Dan bangsa Israel ini 3 hari, firman Tuhan katakan, tidak mendapat air, Bapak. Tidak mendapat air. Ini suatu masalah bagi bangsa Israel. Bagaimana mereka menyaksikan perbuatan tangan yang Tuhan yang hebat, tangan Tuhan yang gagah perkasa menuntun mereka keluar dari Mesir, Bapak sekalian. Tetapi setelah itu 3 hari kemudian mereka berjalan, mereka dengan tanpa mendapatkan air. Ayat 23 katakan, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Dan setelah 3 hari mereka sampai di Mara, mereka mendapatkan air. Wow, tentu mereka bersukacita. Tentu mereka berbahagia. Setelah 3 hari tidak mendapatkan air, tiba-tiba mereka dapat air. Tetapi Bapak sekalian, apa yang terjadi? Ternyata air yang di Mara ini tidak dapat diminum.
Karena apa? Pahit, Bapak sekalian. Kalau minum jamu pahit masih kita minum. Karena apa? Sedikit, Bapak sekalian. Dan kita sedang tidak haus. Tetapi kalau kita minum air pahit di tengah rasa haus kita, di tengah rasa dahaga kita, kita ingin minum air tersebut, tetapi air tersebut pahit. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Ayat 24 berkata, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Apa yang terjadi? Mereka bersungut-sungut, mereka marah, ya, ketika mereka mendapatkan air, tetapi airnya pahit. Mereka menjadi marah. Ketika mereka menghadapi masalah dengan tidak ada air, respon mereka juga marah, Bapak sekalian. Menggerutu. Kemudian Bapak sekalian, di Keluaran 16 ayat 1 dan 3, firman Tuhan berkata, setelah bangsa Israel dimarah tersebut, dilanjutkan ke Keluaran 16 ayat 1, firman Tuhan berkata, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin. Jadi dari Elim mereka tiba di padang gurun Sin yang terletak antara Elim dan Gunung Sinai pada hari ke-15 bulan kedua sejak mereka keluar dari Mesir. Hari ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari Mesir, mereka tibalah di gurun Sin. Ayat 2 firman Tuhan katakan, di padang gurun ini bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Bersungut-sungut lagi bangsa Israel kepada Musa dan Harun. Apa yang mereka marahkan? Apa yang mereka membuat mereka bersungut-sungut? Ayat 3 firman Tuhan berkata, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadi di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar dari padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Setelah tadi haus, ya, hausnya hilang. Kemudian di padang gurun Sin, mereka kelaparan, Bapak sekalian. Mereka kelaparan menghadapi masalah yang kedua, yaitu lapar, Bapak sekalian. Lapar ini membuat bangsa Israel kembali bersungut-sungut. Ya, perhatikan, menghadapi masalah, ingin cepat-cepat selesai, ketika belum selesai juga, yang ada adalah marah atau bersungut-sungut. Responnya Bapak sekalian, ya. Kita kembali lagi Bapak sekalian dari dua contoh ini, ya. Dari dua contoh ini bukan hanya kita, bangsa Israel juga mengalami masalah, bangsa Israel juga ingin cepat-cepat masalahnya selesai. Bapak sekalian, bangsa Israel responnya adalah marah atau bersungut-sungut ketika masalahnya belum selesai. Bapak sekalian, kita kembali lagi ke contoh Paulus di 2 Korintus 12 ayat 9 tadi, Bapak sekalian. Ya. Apa sih yang dihadapi Paulus? Paulus juga menceritakan mendapat masalah di 2 Korintus 12 ini Bapak sekalian. Kalau kita baca Bapak sekalian di 2 Korintus 12 ayat 7 dan 8, saya ambilkan dari bahasa Indonesia masa kini, terjemahan Alkitab bahasa Indonesia masa kini, Bapak sekalian. Firman Tuhan di 2 Korintus 12 ayat 7, firman Tuhan berkata, tetapi supaya saya jangan terlalu sombong karena penglihatan-penglihatan yang luar biasa itu, saya diberikan semacam penyakit dalam tubuh saya yang merupakan alat iblis. Penyakit itu diberikan untuk memukul saya supaya saya tidak menjadi sombong, Bapak sekalian. Jadi ayat 7 berkata, Bapak sekalian, Paulus diberikan satu penyakit oleh Tuhan, ya. Satu penyakit oleh Tuhan untuk memukul Paulus supaya Paulus tidak menjadi sombong. Artinya Bapak sekalian, Paulus
menghadapi masalah penyakit. Kita tahu Paulus adalah rasul yang besar, daerah pelayanannya sangat luas, ya, memberitakan Injil kemana-mana, banyak melakukan mujizat-mujizat, banyak menulis kitab-kitab, banyak yang dilayani oleh Paulus, sehingga Bapak sekalian, kalau dia boleh berbangga, ya, kalau dia boleh meninggikan diri, kalau dia boleh menceritakan apa yang sudah dilakukannya, dia bisa menjadi sombong. Tetapi Bapak sekalian, untuk supaya tidak menjadi sombong, Paulus diberikan suatu penyakit, ya, diberikan suatu penyakit sehingga Bapak sekalian, penyakit tersebut katakan untuk memukul saya supaya tidak menjadi sombong. Paulus menghadapi masalah penyakit. Kemudian Paulus juga ingin cepat sembuh. Firman Tuhan dikatakan di ayat 8, 3 kali saya berdoa kepada Tuhan. 3 kali saya berdoa kepada Tuhan supaya penyakit itu diangkat dari saya. Wow sekalian, ya. Bukan sekali Tuhan mungkin berdoa, Tuhan tolong saya oleh biru darah Tuhan Yesus, angkat penyakit ini. Ya. Mungkin Paulus berdoa, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa oleh darah Tuhan Yesus, angkat penyakit ini. Sekali, 2 kali, 3 kali Paulus berdoa supaya penyakit ini diangkat, Bapak sekalian. Ya. Jadi respon Paulus juga sama. Ingin masalahnya, penyakitnya cepat diangkat atau disembuhkan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca secara keseluruhan, tidak ada Paulus menggerutu, marah-marah dengan penyakit yang dialami. Ya. 2 Korintus 12 ayat 9 tadi yang kita baca. Firman Tuhan berkata, tetapi jawab Tuhan kepadanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10 firman Tuhan katakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, firman Tuhan katakan, Paulus katakan, aku kuat. Sebab jika aku lemah, Paulus katakan, firman Tuhan katakan, aku kuat. Tidak ada Paulus marah, tidak ada Paulus menggerutu. Yang ada ayat 10 katakan, aku senang dan rela. Aku senang dan rela. Wow, ini suatu yang hebat, suatu yang ajaib, Bapak sekalian. Suatu yang dahsyat, Bapak sekalian. Mana ada kita yang senang dan rela dalam kelemahan kita, dalam masalah kita, apapun yang kita hadapi. Menurut kita, aduh masalah saya berat, masalah saya kecil. Nggak ada yang senang. Masalah berat, masalah kecil, kita tidak ada yang senang atau rela dalam menghadapi masalah. Tapi Paulus, Bapak sekalian, punya hati yang senang, punya hati yang rela. Ketika apa? Dia bisa membanggakannya. Dia bisa bercerita tentang perbuatan yang sudah dilakukan, tentang penginjilannya, tentang anak-anak rohani yang ada dalam kehidupannya, tentang apapun mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Dia bisa melakukannya. Tapi ketika Tuhan berikan penyakit, Tuhan berikan masalah, Bapak sekalian, dia senang dan rela. Karena apa? Ketika aku lemah, Paulus katakan, firman Tuhan katakan, maka aku jadi kuat. Jadi Bapak sekalian, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan menjadi sempurna ketika kita sedang menghadapi cobaan, ketika kita ada dalam masalah. Bagaimana kita mengharapkan kesembuhan kalau kita tidak sakit? Orang sehat tidak mengharapkan sembuh, Bapak sekalian. Bagaimana Tuhan bekerja
menolong kita, memberi pekerjaan kalau kita sedang tidak butuh pekerjaan. Bagaimana Tuhan akan memberkati kita, Bapak sekalian, menambahkan income kita, pendapatan kita, kalau kita sedang tidak dalam berkekurangan. Jadi Bapak sekalian, apapun yang kita alami, masalah apapun yang kita alami, mari di luar dosa yang ada dalam kehidupan kita, kalau kita benar di hadapan Tuhan, kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, jangan marah, jangan menggerutu. Relakan hatimu penuh dengan sukacita, biar kuasa Tuhan bekerja menolong kita semua. Lewat masalah, kuasa Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Bapak sekalian, pagi hari ini kita akan belajar secara cepat mengapa Tuhan izinkan kita mengalami masalah. Ya. Mengapa sih seringkali kita anak Tuhan rajin bergereja, rajin berdoa, rajin bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, pelayanannya hebat, banyak-banyak diundang ke sana kemari, ya. Kalau berdoa membuat orang terharu gitu ya. Mujizat banyak terjadi di kehidupannya, tapi juga mengalami masalah. Kenapa Tuhan izinkan? Dari ayat yang tadi kita baca Bapak sekalian, yang pertama supaya kita tidak menjadi sombong, Bapak sekalian. Ya, kalau Paulus tidak mengalami penyakit ini, saya katakan tadi, Paulus akan bercerita tentang kehebatan apa yang sudah dilakukannya, penglihatan yang sudah dilihatnya, mujizat yang sudah dialaminya. Dia akan sombong. Lama-lama bukan Tuhan yang diciptakan, tapi apa yang terjadi dalam kehidupannya tentang dirinya, Bapak sekalian. 2 Korintus 12 ayat 1 berkata, memang tidak ada dunia untuk berbangga. Jadi ayat 1 dikatakan, 2 Korintus 12 ayat 1 firman Tuhan dikatakan, memang tidak ada untungnya untuk berbangga. Ya. Tidak ada untungnya untuk berbangga. Apa yang telah kita lakukan. Ayat 7 berkata, tetapi supaya saya jangan terlalu sombong karena penglihatan yang luar biasa. Paulus sering melihat penglihatan Bapak sekalian, ya. Jangan terlalu sombong karena penglihatan luar biasa itu. Saya diberikan semacam penyakit pada tubuh saya yang merupakan alat iblis. Penyakit itu diberikan untuk memukul supaya tidak menjadi sombong. Bapak sekalian, menjadi sombong itu kadang-kadang kurang kita sadari. Lewat pembicaraan kita tidak menyadari bahwa kita mungkin sedang sombong. Lewat perbuatan kita sepertinya tidak biasa-biasa aja. Tapi Bapak sekalian, seringkali kita menjadi sombong. Bapak sekalian, ya. Sombong itu kalau kita buka di Kamus Bahasa Indonesia, artinya adalah menghargai diri sendiri. Diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri secara berlebihan, ya. Atau merasa paling hebat, so tahu, Bapak sekalian. Itu artinya sombong, ya. Amsal 6 ayat 16, firman Tuhan berkata di terjemahan Bahasa Indonesia masa kini, firman Tuhan berkata, ada 7 perkara yang dibenci Tuhan dan tak dibiarkannya. Ada 7 perkara yang dibenci Tuhan dan tak dapat dibiarkannya. Yang pertama, Bapak sekalian, perkara tersebut adalah sikap yang sombong. Jadi Tuhan sangat menentang kita untuk menjadi sombong. Bapak sekalian, mari kita belajar supaya kita dengan masalah yang kita hadapi, adakah kesombongan dalam kehidupan kita, Bapak sekalian. Yang kedua, Bapak sekalian, kalau orang sombong, Bapak sekalian, hanya mengandalkan kekuatan dia sendiri, ya. Mengandalkan apa yang ada dalam kehidupannya, apa yang dia punyai, dan Tuhan itu tidak mau, Bapak sekalian. Kita mengandalkan kekuatan kita mampu, merasa hebat,
Tahu tidak perlu pertolongan, tidak perlu bantuan, tidak perlu nasihat, tidak perlu Tuhan. Karena kita mampu, Bapak sekalian. Seringkali kita begitu, kecil itu mah. Gampang itu mah. Ya. Kita tidak perlu Tuhan. Firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 5 sampai 8, firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi terkutuklah juga orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, kekuatan diri kita sendiri. Dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak penduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepian air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi Tuhan, selain sombong, Tuhan tidak suka orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bapak sekalian, masalah yang menghampiri kita mungkin membuat mengajarkan kita untuk tidak menjadi sombong, dan kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mengandalkan harta kita, kita tidak mengandalkan yang ada sekeliling kita, apa yang kita punyai, Bapak sekalian, tapi kita mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita diizinkan mengalami masalah? Supaya kuasa Tuhan dinyatakan sempurna. Ya, di 2 Korintus 12 ayat 9 tadi, 2 Korintus 12 ayat 9 tadi, firman Tuhan dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya. Dalam kelemahanku, di dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Masalah yang kita hadapi, tempat Tuhan melakukan mujizat, tempat Tuhan memberikan kuasanya. Apapun yang masalah kita hadapi, Bapak sekalian. Bapak sekalian, ada quotes dari almarhum Pak Yoas yang saya baca, Bapak sekalian, cukup baik, Bapak sekalian, ya, baik sekali. Dia katakan, ada banyak berkat dalam setiap beratnya kesulitan kita. Bapak sekalian mengalami kesulitan, masalah yang berat pagi hari ini, ada banyak berkat Tuhan. Ada banyak berkat Tuhan dalam setiap masalah atau kesulitan kita. Yang kedua, Bapak sekalian, daripada menghitung kesulitan kita, cobalah menjumlahkan berkat-berkat yang kita terima. Daripada kita sibuk menghitung masalah A, masalah B, masalah C, masalah D, masalah A, ke B, C, D, A, B, C, D, ya, kita sibuk menghitungnya. Kesulitan atau masalah yang kita hadapi, cobalah kita hitung berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sudahkah kita pernah hitung berapa oksigen yang kita hirup? Sudahkah kita hitung sendi-sendi kita dapat bergerak dengan baik? Kalau satu sendi saya tidak dapat bergerak, berapa biayanya? Bapak sekalian, sudahkah kita hitung, Bapak sekalian, apa yang kita makan, apa yang kita minum menjadi kesehatan untuk tubuh kita? Mari, jangan fokus dengan masalah kita, jangan fokus dengan kesulitan kita. Biarlah melalui kesulitan dalam masalah kita, Bapak sekalian, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Kita menjadi saksi kasih Kristus. Supaya apa? Bapak sekalian, kita memenangkan banyak jiwa, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak sekalian pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus Tuhan, Bapak sekalian, mari kita
buka hati kita dalam merenungkan firman Tuhan. Jangan hitung besarnya masalah, banyaknya masalah dalam kehidupan kita. Tapi hitunglah berkat-berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan perjamuan kita pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam perjamuan, saya akan berdoa. Bapak Ibu, tundukkan kepala Bapak Ibu sekalian. Ingat-ingat, adakah kesalahan, adakah dosa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian? Kalau ada, biarlah Bapak Ibu sekalian minta ampun kepada Tuhan. Biar darah Kristus menguduskan, sehingga kita layak masuk dalam perjamuan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Shikina yara lama ya syanda yara lama ya syanda ya syanda yara lama yara lama. Terima kasih Tuhan. Mari angkat roti kita di tangan kita tinggi-tinggi. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari angkat cawan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimatahkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk tubuhmu. Terima kasih untuk darahmu ya Bapa. Ya nayara lama ya siana yara lama kata kayara lama. Inayara lama yara lama ya. Haleluya, haleluya. Kami sudah dimenangkan, kami sudah dimerdekakan oleh darah Yesus, oleh tubuh darah Yesus. Dari setiap dosa, dari setiap dosa. Sikina kayara lamaya siana yara lamaya siana yara lamaya. Dengan iman kami terima keselamatan dari Tuhan. Dengan iman kami terima keselamatan dari Tuhan. Dan saat ini kami mau berkata, Tuhan, kami yang sakit disembuhkan. Kami yang sakit disembuhkan oleh darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami yang berkekurangan, kami yang ingin terobos secara ekonomi, kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus ada terobosan, ada terobosan. Kami yang belum bekerja, Tuhan kirimkan pekerjaan. Tuhan bukakan pekerjaan bagi kami. Kami yang berkurangan, Tuhan cukupkan ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya ya Tuhan. Kami percaya apapun masalah yang kami hadapi, ada jalan keluar. Ada jalan keluar, ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati keluarga-keluarga ya Bapak. Para suami berkati dalam pekerjaan mereka. Oh, para istri diberkati Tuhan, ya tiang doa bagi keluarga tersebut. Para anak-anak diberkati dalam sekolah mereka. Para anak diberkati dalam kerjaan mereka. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur pagi hari ini ya Bapak. Saatnya kami akan berpisah satu sama lain. Kami siapkan hati kami yang terbaik untuk menerima berkat daripada Engkau. Bapak sekalian, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa surgawi
dalam cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awal-awal yang permain. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. God bless you. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa